Ya, itu apa namanya? Kemarin itu kan saya ketemu sama orang tuanya Maya cerita, bagaimana Maya masih ini manik sama Maya. Oh masih, saya tidak mau. Terus berarti walaupun beliau kan sering baik sama saya, tapi saya tanggapi biasa-biasa aja lah. Enggak, saya bilang. Udah biasa aja lah Pak. Ya. Ya saya bilang kok kita belajar jujur kok, masa nggak mau nanti. Iya. Saya bilang intinya kan yang seperti mereka itu kan belum tahu hakikat maaf ini sesungguhnya. Karena karena Pak Sofri udah gabung. Betul. Memang saya bilang begini, prinsip saya begini Pak. Tolong, Mike tolong matikan tolong. Prinsip saya begini, kalau ilmu itu dia menyampaikan dalam hal kebenaran, dia akan berlanjut, tidak akan musnah, tidak akan kusam. Tapi kalau dia menyampaikan ilmu itu hanya pakai sesuatu titik, tidak akan bertahan lama. Itu cuma saya artinya, maka saya bilang gini sama rekan-rekan, kita belajar ilmu Tuhan ini kan, Tuhan itu beradab, Tuhan itu maksudnya bagaimana kita menjalankan apa yang kita kan. Pak bener Pak. Masih ya, suaranya menggema. Tolong itu mic-nya salah pencet. Mic-nya masih nyala tolong. Saya bilang sehingga marilah kita belajar. Pertama kita daya saing perniagaan dan rantaian ini turunkan semakin hambar. Nah, kalau semakin atas semakin hambar, itu akan timbul tidak ada rasa enak dan segala macam. Tetapi kalau kita mulai makan betul dari ujung, awalnya tidak berasa, sampai ke bawah akan terasa. Apa artinya saya bilang ini? Itu saya tadi. Kita belajar ilmunya harus belajar menerima pahit pun, ya, pahit. Banyak orang tidak mau menerima tentang kepahitan itu, sehingga dia itu sebenarnya ini mana ini bagaimana sih hakikat maaf yang hakiki sebenarnya. Dari awal saya sudah bilang banyak sering saya nonton YouTube, alhamdulillah karena di rumah ada TV, saya bisa nonton YouTube di TV. Saya dengarkan sama orangnya, ya. Kalau mau dengar uraian itu luar biasa. Mungkin saya kalau berhadapan dengan mereka, saya akan katakan video dalam hal berargumentasi ataupun dalam hal membicarakan suatu hadis ayat dan dalil. Tetapi di sisi lain saya ikuti sampai hadis, ujungnya mana? Tidak ada ujung. Bulat aja begitu, ibarat ban itu mutar aja sih. Ini yang kadang saya renungkan, ya. Bahkan teman-teman sering kirim video-video itu bukan saya tolak, saya dengarkan dulu. Sudah selesai berapa 3 hari saya dengar, saya bertanya dengan hati, ini orangnya ceramah apa? Arah
arahnya kemana? Kasihan orang yang mendengar. Ya, kasihan orang mendengar. Mau bawa kemana orang yang dengar itu? Nah, ini sebentar. Tauhid yang hakiki itu sangat sulit. Tidak gampang kita belajar tauhid. Tidak gampang. Bahkan saya sendiri hampir mundur. Karena tauhid ini juga tidak semudah apa yang kita bayangkan, tidak semudah apa yang kita inginkan. Itu sebentar. Karena kalau tauhid yang sulit, saya tadi, dia tidak akan terhipnotis dengan hal-hal yang katakanlah sebentar harus begini, harus begitu, tidak. Kalau hakikat tauhid yang sulit itu, dia kalau tetap apapun yang terjadi dia tidak akan berubah. Inilah yang harus kita renungkan. Tauhid itu kan bersangkut paut dengan iman. Iman itu kalau kita naik ke atas tentang Tuhan. Ya, saya belum pernah mengatakan Tuhan tidak pernah mengajarkan umatnya berdusta. Tidak pernah. Lalulah kita bertanya bagaimana dengan keadaan sehari-hari. Jujur apa adanya. Kalau orang tanya ngomong, ini saya. Itulah yang untuk tugas kita dalam kapalitas. Tetapi dalam itu tidak lupa juga bahwa kita harus beradab. Allah aja beradab. Kok kita yang tidak beradab? Bagaimana? Salah satu contoh, sering saya dialog dengan teman-teman di Balikpapan terjadi perbedaan persepsi, tapi saya tidak mau masuk ke sana. Saya bilang Tuhan itu beradab. Apa sih arti beradab? Suci. Tuhan itu suci. Dia tidak mau tercampur dengan hal-hal. Di situ kita harus beradab. Apa arti beradab? Ikutinlah apa yang diajar oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan Muhammad dan kepada umatnya. Itu yang kita ikuti. Dan orang bertauhid harus berani ngomong. Karena saya bilang tadi, Allah tidak perlu bacaan Al-Quran tajwidnya bagus. Merdu suara tidak perlu Allah. Allah tidak perlu itu. Yang Allah perlukan kesaksian. Itu sebenarnya tadi kunci semua itu dari kesaksian. Ya, kesaksian diri. Itu kunci utama. Saya bilang. Nah, bagaimana kita harus kesaksian itu harus kita nyatakan? Ya. Kan pernah saya bilang, ilmu tauhid itu bukan ilmu ocehan atau ilmu perdebatan, ilmu saling salah menyalahkan. Bukan. Ilmu tauhid itu ilmu kesimpulan tentang zat Allah, tentang sifat Allah. Ya. Dan itu utama itu tentang kodratnya Allah. Tanpa kodrat tidak ada ilmu dan tidak. Tanpa kodrat tidak ada kehendak, tidak ada ilmu dan tidak. Karena itu menangkap semua. Nah, inilah yang harus tanyakan. Dengan pertanyaan, banyak orang bertauhid tapi masih ragu dalam hal mendudukan atau memahami siapa sih Muhammad itu. Banyak. Salah satu ya sering saya lihat, ya mohon maaf karena beliau sudah tidak dengan kami, alhamdulillah saya tidak belakang. Beliau belum bisa memahami arti Muhammad yang sesungguhnya. Yang benar. Tetap Muhammad yang awal itu, itulah puncak. Itulah kembangannya. Lalu lah dia bersemayam atau dia bersembunyi kepada yang bernama Nabi Muhammad.
Karena Nabi Muhammad itu mengandung rahasia. Apa sih yang dikandung rahasia oleh Allah, oleh Muhammad tentang rahasia Allah, tentang pengenaian diri itu ada jahil atau batin. Bagaimana jahil ini bisa menjadi batin? Kalau batin sudah menjadi, jangan lagi cari batin. Jahil itulah nampak atau kenyataannya batin. Mana jahil? Lalu orang mengatakan ini jahil itu mungkin jatuhnya di jasad. Kan arti jahil itu terkalam, jahil. Nah, jahil itu adalah perbuatan tubuh. Apa arti jahil itu? Bicara, gerak, berpikir, melihat, mendengar, dan berkata, dan merasa. Itu yang dikatakan jahilnya Allah. Ada pada jahilnya Allah pada Muhammad yang dikatakan itu Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya bilang tadi, jasad ini tidak mampu mengenal Allah. Karena jasad ini penduduknya tidak ada daya dan upaya. Jasad kita ini tidak punya daya dan upaya. Lalu Allah melainkan aku. Ini apakah? Nah, jahil itu harus kita pahami juga. Ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Itu namanya jahil. Jahil itu artinya diadakan. Lalu orang berpikir, dikira jahil itu lain yang bukan. Jahil yang lain beda. Maka setiap menjelang lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Bukan lahir sebenarnya, mohon maaf lahir dan batin. Itu yang saya sembunyi. Nah sekarang jahirnya Muhammad ada sama kita, jahirnya Allah sama kita. Apalagi yang kita lakukan. Saya tadi, kalau kemarin malam saya dialog Nabi, saya tidak tahu apa Nabi. Allah Ta'ala itu suka dangdut, suka rock, suka keroncong, suka disco, suka remix, suka dia. Allah Ta'ala itu dia mau berjahit kemana pun bisa. Siapa yang mengalami dia punya hak? Dia mau terjahit ke binatang bisa, terjahit ke pohon bisa, terjahit ke manusia bisa, terjahit ke batu bisa. Yang dia kuat, dia punya kuasa dan bisa melarang. Ya, tapi yang bisa melarang. Kenapa? Dia yang punya kuasa. Kita ini apa? Kita tidak punya kuasa. Tidak. Itu yang dikatakan jahilnya Allah pada Muhammad. Nah, Muhammad Nabi kita inilah nampak kenyataannya Allah. Ya, tanpa Nabi Muhammad tidak nyata Allah. Tanpa Nabi Muhammad tidak nyata segala sesuatu. Ini tidak ada perbedaan. Ini yang harus kita pahami benar-benar. Kita jangan sampai durhaka kepada orang tua. Apa sih arti durhaka kepada orang tua? Kita jangan durhaka kepada orang tua dulu. Bagi yang masih ada maupun yang tiada. Salah satu kita kalau durhaka kepada orang tua, salah satu paling simpel bagi saya, kita durhaka kepada orang tua. Kalau kita tidak jujur pada diri kita, itu saya akan durhaka kepada orang tua kita. Ya, karena saya mohon maaf, saya bukan kiai sama aku kiai. Itu berarti kan kita sudah durhaka kepada orang tua, tidak mau berkata jujur. Ya,
Kedua, bagaimana kita jangan sampai bertanggung jawab orang tua. Itu tidak bisa. Ya, kalau disuruh berbuat baik, berbuat baik. Ini yang saya lihat. Ketiga, supaya kita tidak jadi anak yang durhaka, apabila kita pulang ke pulau, bawalah mana orang tua itu, harta orang tua itu kita dibawa, jangan kita tinggal. Karena orang tua sudah susah payah bersahadat, akhirnya kita begitu kita mau pulang, kita hancuri, kita tinggal, kita tidak amanah. Nah, bagaimana menjadi anak yang soleh? Anak yang soleh itu bukan taat 5 waktu sholat, bukan saat dia beribadah atau berpuasa, berzakat, bukan situ letaknya, bukan. Yang dikatakan anak yang soleh itu yang bisa menjaga amanahnya orang tua, merawat amanah tua, itu dikatakan yang soleh. Coba renung baik-baik. Kadang-kadang kita sebagai umat Islam, termasuk saya dulu, kalau mendengarkan orang mengaji merdu itu rasa tertentu, rasa saya ingin belajar demikian. Tapi lama-lama saya pelajari perdalam agama. Ternyata Allah bukan maha. Yang Allah inginkan bukan itu. Saya apapun kita berapa, merdu bagaimanapun kita. Pada titik terakhir kita berpulang ke Allah, itu tidak berlaku semua. Tidak berlaku juga. Tidak bisa. Apalagi nafas itu sudah atau roh itu sudah di kerongkongan sini. Tidak bisa lagi tajwidnya, bacaannya 30 juz itu hilang, mundur. Nah, jadi Al-Quran tersurat itu tidak berlaku. Yang tersisa Al-Quran tersurat dan Al-Quran terhafal. 2 hal inilah yang bisa menyelamatkan kita. Ini harus kita betul-betul kita pahami. Jangan sampai kita munyah mendengarkan segala sesuatu yang kita terbawa. Sekali-sekali kita keras bisa kok. Sekali-sekali kita keras dalam artian meneguhkan. Kayak tadi. Kenapa Bapak tidak pakai masker tadi ya? Oh ada. Ya, 2 kali orang tersebut. Saya ketiga kali saya bilang, kalau saya pakai masker kira-kira tidak kena penyakit saya bilang. Dia bilang sama aku, Mas, masalah pakai masker atau tidak pakai masker yang tahu diri saya sendiri. Mau sakit atau tidak sakit yang tahu diri saya sendiri. Orang lain tidak tahu. Ya, saya terangkan. Masker saya pertama Allah, kedua syahadat, ketiga orang tua saya. Itu masker saya ini. Terus secara masker batinnya, tapi kalau secara masker dunia cuma ini bisa tembus. Dia bilang, dia boleh. Yang ini kemudian saya tidak mau dituduh. Apabila saya bilang saya ada maskernya, karena saya bilang saya mau keluar dari mobil, saya buka masker. Masa mau pakai mobil, saya bilang. Masih mau betul orang, langsung saya keras sekali ya. Kepentingan Bapak apa terhadap saya? Saya pakai masker belum tentu saya masuk surga. Saya lepas masker belum tentu saya masuk neraka. Saya gitu kan? Yang satu tak saya. Nah, sebelum saya bilang, kalau saya bilang, kita harus tegas sama orang. Tegas dalam arti memberi penjelasan itu. Kenapa saya bilang tadi? Ini masalah